Datangkan pelatih baru, Malaysia ngebet nyalip ranking Indonesia. Setelah mundurnya Kim Pan Gon, timnas Malaysia mendatangkan pelatih baru, Pau Marty Vicente. Setelah kedatangan pelatih baru, Harimau Malaya mengencangkan ikat pinggang, di mana mereka ingin sebelum tahun berganti bisa menyalip ranking FIFA timnas Indonesia yang berada di 133. Sayangnya, bersamaan dengan ambisi menyalip ranking Indonesia, Harimau Malaya sepertinya tak sadar. Saat mereka hanya bermain di laga-laga selevel persahabatan, Indonesia berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mohon maaf, melihat fakta itu, ambisi timnas Malaysia untuk menyalip ranking timnas Indonesia hampir mustahil, benarkah? Mari kita bahas. Siapa Pau Marty Vicente? Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, mari mengenal dulu siapa pelatih Harimau Malaya yang baru. Setelah Kim Panggon meninggalkan kursi kepelatihan timnas Malaysia, Malaysia pun akhirnya mendatangkan Pau Marty Vicente. Dari namanya saja kita sudah tahu kalau ia bukan orang Bangladesh. Pau Marty lahir di Barcelona. Bisa dipastikan gendang telinga kamu tidak ada masalah. Ya, Barcelona, Spanyol. Ia lahir tanggal 29 September tahun 40 tahun yang lalu. Walaupun lahir di Barcelona, yang melahirkan pemain seperti Lionel Messi hingga Pau Cubarsí, tapi karir Pau Marty sukar dipuji. Sang pelatih bahkan cuma memulai kariernya di akademi tim Hong Kong, Kice. Pau Marty memang pernah bekerja di Barcelona. Hanya saja, selama di Barcelona ia hanya menjadi asisten pelatih. Itu pun di tim U18, U19, dan Barcelona B. Selain itu, Pau Marty juga pernah menjadi asisten pelatih Joseph Gombau, mantan pelatih Persebaya, di Adelaide United dan Kice. Sebelum menukangi timnas Malaysia, Pau Marty adalah asisten Kim Pan Gon. Jadi, boleh dibilang kariernya ini mediocre saja belum. Ambisi menyalip ranking timnas Indonesia. Dengan merekrut pelatih interim yang lebih miskin trofi dari Jajang Nurjaman, Malaysia berambisi menyalip ranking timnas Indonesia. Mengutip media Malaysia, Makan Bola, peluang Malaysia untuk mengovertake ranking Indonesia terbuka lebar setelah menunjuk Pau Marty sebagai pengganti Kim Pan Gon. Meski tentu saja, di sisi lain itu malah bisa menjadi ujian berat bagi Pau Marty. Omong-omong, per tanggal 18 Juli tahun 2024, Malaysia kini bertengger di peringkat 134, persis berada di bawah Indonesia. Sebelumnya Harimau Malaysia memang pernah di atas timnas Indonesia. Itu pernah terjadi pada tanggal 15 Februari tahun 2024, kala itu, Malaysia duduk di peringkat 132 turun 2 tingkat. Sementara Indonesia masih berada di posisi 142. Waktu itu Indonesia masih berusaha naik, dan itu sudah naik 4 peringkat dari 146 pada tanggal 21 Desember tahun 2023. Sejak tanggal 4 April tahun 2024, Indonesia berhasil menyalip Malaysia. Ketika itu, Indonesia naik ke posisi 134, sedangkan Malaysia justru melorot ke posisi 138. Kedua negara kini sedang berkejaran di ranking FIFA. Indonesia di peringkat 133 kini memiliki poin 1108,73, sedangkan Malaysia menguntit di belakangnya dengan 1107,58 poin. Gapnya cuma 1,15 poin saja. Mungkin karena jarak poin tipis inilah Malaysia berambisi menyalip Indonesia. Turnamen Merdeka. Demi mewujudkannya, Malaysia akan memanfaatkan turnamen Merdeka pada September tahun 2024 untuk mengumpulkan pundi-pundi poin. Walaupun terkesan seperti turnamen yang diada-adakan, turnamen Merdeka dianggap sebagai pertandingan kelas A FIFA atau pertandingan persahabatan. Turnamen ini sendiri merupakan turnamen sepak bola tertua di Asia, mulai diadakan tahun 1957. Pencetusnya adalah mantan Presiden AFC sekaligus Perdana Menteri pertama Malaysia, Tunku Abdul Rahman. Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAMlah yang menyelenggarakan turnamen yang juga pernah disebut Mini Asia Cup ini. Turnamen ini hanya mengundang 4 tim. Sistemnya semifinal lalu final dan perebutan tempat ketiga. Malaysia tentu menjadi tim tersukses dengan 10 gelar. Namun, yang jadi juara di edisi pertama justru bukan Malaysia, melainkan Hong Kong. Apakah Malaysia yang jadi runner-up-nya?
Tidak, malahan di edisi pertama, Indonesia yang jadi runner-up-nya, meski turnamen ini diadakan di Malaysia, terakhir kali tim senior Malaysia menjuarainya adalah di tahun 1993. Turnamen ini kebetulan pernah menggunakan sistem tim kelompok umur, yakni U23 di tahun 2007 dan 2013. Dua edisi itu Malaysia juara. Di edisi 2024, September nanti, Malaysia akan lebih dulu menghadapi Filipina. Jika menang, mereka akan menghadapi pemenang antara Tajikistan vs Lebanon. Tajikistan adalah juara bertahan. Terakhir kali Malaysia bertemu Tajikistan di final turnamen ini, mereka kalah 2-0. Apakah cukup dengan turnamen merdeka? Selain berpeluang menghadapi Tajikistan lagi, Malaysia bisa dikatakan sulit jika ingin menyalip ranking Indonesia hanya mengandalkan turnamen merdeka. Turnamen ini hanya dianggap sebagai laga persahabatan. Ia sama seperti Piala AFF yang masuk kategori A atau turnamen kecil di luar Konfederasi Asia. Hanya saja, turnamen merdeka kebetulan diadakan bersamaan dengan kalender FIFA atau FIFA Matchday. Sementara Piala AFF tidak. Mengutip Goal, bobot poinnya baik AFF maupun turnamen merdeka sama, yakni 1 untuk nanti dikalikan dengan perhitungan poin lainnya, seperti kekuatan konfederasi dan hasil pertandingan. Sudahlah turnamennya hanya dinilai bobot 1 poin, Malaysia juga hanya akan bertanding setidaknya 2 kali di turnamen merdeka 2024 mendatang. Dengan cara begini sangat sulit bagi Harimau Malaya untuk menyalip ranking timnas Indonesia di pemeringkatan FIFA. Sementara Malaysia cuma bermain di kelas persahabatan, timnas Indonesia akan bermain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang tentu saja, bobot poinnya lebih besar. Mengutip Goal, bobot poin pertandingan kualifikasi Piala Dunia adalah 2,5. Selain bobot poinnya yang lebih besar, Indonesia juga akan bermain lebih banyak laga daripada timnas Malaysia. Di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti, Indonesia setidaknya akan melakoni 10 laga. Itu artinya, Indonesia berpeluang memiliki poin lebih banyak daripada Malaysia. Gak ada harapan. Hitung-hitungannya, rumus menghitung poin FIFA adalah M dikali I dikali T dikali C. M adalah hasil laga, bila menang dapat 3 poin, imbang 1 poin, kalah 0, menang adu penalti 2 poin, dan kalah adu penalti 1 poin. I adalah bobot pertandingan, turnamen merdeka hanya memiliki bobot 1. T adalah kekuatan lawan, dihitung dengan cara 200 dikurangi peringkat lawan. Lalu C adalah kekuatan konfederasi, AFC nilainya 0,85. Jadi, misal Malaysia menang melawan Filipina di semifinal turnamen merdeka, mereka akan mendapatkan 135,15 poin. Katakanlah Malaysia lolos ke final, menghadapi Tajikistan dan menang, mereka akan mendapat tambahan poin 247,35. Kalau di total, poin maksimal yang bisa diperoleh Malaysia hanya 382,5 poin. Kelihatan banyak, tapi jauh dari kata cukup untuk mengejar poin timnas Indonesia yang bahkan berpotensi meraup 2 hingga 3 kali lipat dari poin maksimal yang bisa diperoleh Malaysia lewat turnamen merdeka.